Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, better for us to pray first. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pray begin. Berdoa dimulai. Pray finish. Berdoa selesai. Hello class, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are in a good condition. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. So, now we will continue our material last week. Jadi, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kita pelajari minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu kalian mempelajari materi tentang apa? Oke, kalian benar. Minggu lalu, kita mempelajari materi tentang descriptive text. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menulis descriptive text yang baik dan benar. Sebelum kita belajar bagaimana cara menulis descriptive text yang baik dan benar, saya ingin mengulang sedikit materi minggu lalu, yaitu tentang descriptive text. Do you remember what is descriptive text? Apakah kalian masih ingat apa itu pengertian dari descriptive text? Jadi, descriptive text adalah salah satu jenis teks yang mendeskripsikan atau menjelaskan seseorang atau suatu objek secara khusus. Descriptive text juga mempunyai struktur teks dan unsur kebahasaan. Descriptive text mempunyai dua struktur teks. Identification atau identifikasi merupakan paragraf awal yang berupa penjelasan umum pada suatu topik. Bisa kalian lihat pada contoh di samping, paragraf pertama yaitu identification atau identifikasi. Kita bisa membaca bahwa paragraf pertama merupakan gambaran umum dari ibu sang penulis. Selanjutnya, description atau deskripsi merupakan penjelasan lebih lanjut dari topik yang dibahas. Biasanya lebih detail dan terperinci. Bisa kita lihat pada contoh di samping bahwa paragraf kedua dan paragraf ketiga merupakan description atau deskripsi. Bisa kita baca bahwa isi dari paragraf-paragraf tersebut merupakan gambaran detail dan terperinci dari ibu si penulis, seperti umur, ciri-ciri tubuh, sifat, dan lain-lain. Sedangkan untuk unsur kebahasaan, descriptive text mempunyai 5 unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu teks fokus terhadap spesifik partisipan. Spesifik partisipan yaitu memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum serta unik, dan biasanya digunakan sebagai judul teks. Yang kedua yaitu menggunakan to be. To be adalah kata bantu yang biasanya diikuti dalam suatu kalimat, berfungsi sebagai kata penghubung antara subjek dan objek. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah kata sifat yang memiliki fungsi untuk menerangkan suatu kata ganti maupun kata benda di suatu kalimat. Yang keempat yaitu menggunakan noun atau kata benda, biasanya tentang sesuatu yang ada pada spesifik partisipan. Unsur kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah bentuk pola kata kerja yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Setelah kita mengulang sedikit materi yang kita pelajari minggu lalu, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis descriptive text yang baik dan benar. Pertama, tentukan tema yang ingin kalian tuliskan di dalam descriptive text kalian. Contoh-contoh tema pada descriptive text itu seperti hewan peliharaan, benda-benda kesayangan kalian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tentukan tujuan sosial dari descriptive text yang kalian buat. Yang ketiga yaitu kumpulkan informasi atau bahan untuk membuat descriptive text. Yang keempat yaitu membuat kerangka tulisan dari informasi yang sudah kalian kumpulkan. Kerangka tulisan merupakan suatu pedoman untuk penulis tentang hal-hal apa saja yang ingin ditulis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kembangkan kerangka tulisan tersebut menjadi sebuah descriptive text yang utuh. Jadi itulah 5 cara bagaimana menulis descriptive text yang baik dan benar.
Pada kesempatan kali ini, kita sudah mempelajari bagaimana cara menulis deskriptif teks yang baik dan benar. Ada 5 cara, yaitu yang pertama, menentukan tema yang ingin kalian tuliskan di dalam deskriptif teks kalian. Yang kedua, menentukan tujuan sosial dari teks deskriptif yang kalian buat. Yang ketiga, kumpulkan informasi atau bahan untuk membuat deskriptif teks. Yang keempat, membuat kerangka tulisan dari informasi yang sudah kalian kumpulkan. Yang terakhir, kembangkan kerangka tulisan tersebut menjadi sebuah deskriptif teks yang utuh. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti pertemuan hari ini, dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang sudah saya perbuat. Jaga kesehatan kalian dengan cara selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak jika kalian bepergian keluar rumah, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.